Tadi berbicara tentang maaf dan memaafkan dan dimaafkan, betul? Yang hadir di sini pernah nggak merasakan punya mantan? Pernah nggak mempunyai calon? Enggak. Dicalonkan pernah atau tidak? Pernah. Pernah putus atau tidak? Pernah. Yang belum putus maka malam ini putuskan yang masih pacaran. Setuju? Bagi cowok-cowoknya harus maafin, harus diamalkan. Apa kata Rasulullah? Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian ilmunya tidak menambah hidayah untuknya, maka dirinya akan tambah jauh dari Tuhannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Zaman sekarang ini luar biasa. Ada persaingan dagang antar dagang, cilok sama cilok, gorengan sama gorengan, betul? DPR sama DPR, calon presiden sama calon presiden, betul atau tidak? Ini bukan kampanye ya. Tapi itulah realita kehidupan. Sampai-sampai zaman sekarang ini ada banyak masih yang main perdukun. Betul atau tidak? Kok tahu betul? Berarti kamu nyaksikan. Jangan-jangan ini pernah pergi ke bah dukun. Banyak sekali cinta ditolak. Dukun berarti. Aduh iya ya. Nampak ini orang-orang yang galau ndak laku-laku ini. Kalau laku kalian pasti didatangin sama Ustadz Roni ini, langsung dilamar minta sama orang tuanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Roni. Ingat kata Rasulullah, orang yang pergi ke dukun itu gimana? Man atakahinan lam yakbalullahu salatahu arba'ina yauman atau kama qala Rasulullah bil makna. Barang siapa orang yang mendatangi dukun, maka kata Rasulullah tak akan diterima sholatnya 40 hari. Tereng teng teng teng. Oh ingat tuh, nih yang sering pergi ke dukun mana ya? Oh enggak ada. Ingat yang punya warung pergi ke mbah dukun, yang cintanya ditolak datang ke mbah dukun, yang cintanya mau diterima datang ke mbah dukun. Jangreng matura dubuduna lala kon. Itu sekarang. Tapi kalau dukun dulu, itu dukun yang dimaksud duduk dan ditekuni tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan. Sekarang dukun sekarang berbeda. Yang didatangin assalamualaikum, waalaikumsalam, mbah. Bila tadi mbah na dukun pakai nyentari tadi mbah, minta tolong mbah, si Joni, si Roni, Ustadz Roni itu biar jatuh cinta sama saya. Yang datang janda anak 4, janda anak 7. Betul? Ngakuin. Mbah tolong mbah supaya Markona itu jatuh cinta pada saya, supaya si Dewi, si Lela, si Juminten jatuh cinta kepada saya katanya. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. Belum tentu sholatnya yang dilakukan itu diterima oleh Allah, gara-gara sholatnya tidak sah. Banyak segala ngambil wudhu tidak tahu cara niat tatkala meletakkan niat dalam tatkala mengambil air, tidak tahu bagaimana tangan tatkala menyelup air yang belum 2 kullah, yang belum sampai 2 kullah, nggak tahu bagaimana sholatnya diterima. Makanya perlu ngaji.
Sampai-sampai jangan sekarang, sampai ada lagu dulu, ada mbak dukun yang sedang ngobatin pasien, konon katanya si Markonadi. Ya Allah, tuh ingat tuh, sholatnya tidak terima 40 hari. Ingat, datang ke mbah dukun, mbah dukunnya minta sesajen. Sesajen apa mbah? Minta ayam putih 1, minta kambing putih 1, minta uang 500.000, kemudian minta menyan, kemudian minta ini dan itu segala macamnya, ujung-ujungnya minta ke perawat. Itu namanya dukun cah. Hati-hati nih, hati-hati nih. Ingat sabda Nabi di hadis Arba'in Nawawi yang artinya bahwasanya jodoh, maut, ajal, rezeki itu ketentuan paten Allah. Ya kalau belum jodoh berarti belum jodoh, belum jadi istrinya berarti belum jodoh. Nanti kalau belum jodohnya, ya Allah, benih cudu buletika tak cudu, karena bule bentika cudut. Zaman sekarang ingat satu saja hadis yang sampaikan ini, yang dari sabda Rasulullah, man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang yang datang kepada mbah dukun tak diterima sholatnya 40 hari. Mau sholatnya tak terima? Mau atau tidak? Makanya ya kalau misalnya cintamu ditolak, ya sudah, nangis saja sudah. Nangisnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, ngemisnya kepada Allah, bukan mbah dukun terus. Na'udzubillahi min odi akatika margeta apolo asarang Nabi Muhammad seangkan Tuhan syafaat dunia dan akhirat mau kekengeng rahmat badrati minha zakul kamali madayu afiru'an ulaka maqali ya badrati minha zakul kamali madayu afiru'an ulaka maqali. Hati sangat rindu, sangat menggebu relungan jiwaku, hadirlah selalu. Hati sangat rindu, sangat menggebu relungan jiwaku, hadirlah selalu minha zakul kamali madayu afiru'an ulaka maqali ya badratin minha. Lanjut. Kalau orang datang ke dukun, mbah, yang dukunin saya siapa, mbah? Nanti kata dukunnya, oh, yang dukunin kamu adalah Ustadz Roni misalnya. Padahal bukan Ustadz Roni. Telah ditanya dukun, gurunya siapa, nggak tahu. Apa kata Nabi? Man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaiton.
Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya setan. Dasar setan. Makanya orang itu dilihat sanad keilmuannya. Contoh kayak Gus Syihab yang tampan, yang ganteng. Contoh Habib Ihsan yang gemuk. Ya emang realita, gimana lagi. Dilihat gurunya ini, wajar kalau beliau. Maka ini namanya ruqyah, pengobatan, tabib namanya. Kalau ada gurunya, maka itu baru benar. Kenapa demikian? Ilmu batin terbagi tingkatannya menjadi 11. Nanti ada tingkatan dasar 3. Ini dukunnya ditanya, "Wah dukun, batin ada berapa Pak dukun?" "Wah saya nggak tahu, saya nggak punya guru." Wah kelihatan sudah. Makanya nanti kalau datang ke dukun, tes dukunnya, jangan langsung percaya. Nanti jadi fitnah. Sikit-sikit dukun. Wah ini pandangannya sinis sama saya, kurang ajar. Aku pernah ke dukun katanya, aku kena dah. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Kalau nggak terima sama Rasulullah. Itulah hakikat kehidupan. Ceki tak keringnya dukun toh. Jadi kalau ada orang seperti itu boleh dites, datangin dukunnya, tanya sama dukunnya, "Pak dukun, guru kamu siapa Pak dukun?" "Oh dukun saya kuntilanak." "Dukun siapa gurunya Pak dukun?" "Guru saya rawa." Coba gurunya siapa Kiai? Gurunya siapa Ustadz? "Guru saya adalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Guru saya adalah Kiai Syabrawi Ganjar. Guru saya Kiai Haji Lawi Akarongan. Guru saya." Terus Kiai Karor, terus para kiai, para habaib seterusnya. Jadi kalau tidak ada sanadnya, hati-hati. Maaf saya berbicara seperti ini, takutnya nanti yang ibu-ibu yang maaf ya, ya lagi sendiri, nanti biar si calon yang diinginkan datang ke mbah dukun. Yang ini karena cintanya ditolak, datang ke mbah dukun, tidak diterima sholatnya 40 Ingat itu baik-baik pesan saya. Itu kata Rasulullah, orang yang datang ke mbah dukun enggak diterima sholatnya 40 Cuman harus dijelaskan lagi, ada dukun kalau dukun beranak itu lain lagi. Dukun beranak, terus ngecin. Itu ada yang seperti itu. Itu lain. Itu dukun beranak, nggak masuk bab dukun ini. Sekarang ini hati-hati. Ada dukun lagi, dukun yang versi dukun kampung, kata orang, ustadz di kampung tapi ustadz punya pengobatan. Itu bukan dukun namanya, itu namanya ahli ruqyah. Harus bedakan mana dukun santet, mana dukun yang minta sesajen, dukun cabul, sama ustadz kiai yang memang pandai mengobati. Karena apa? Karena Rasulullah dan termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam juga mempunyai keahlian untuk mengobati. Mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Jangan pernah tersinggung. Ini ilmunya Rasulullah. Kalau tersinggung dengan ilmunya Rasulullah, sama saja tersinggung kepada Rasulullah. Bila kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salam dengan kompak saya tutup. Semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.